Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respons cepat dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru, sehingga hal ini dapat langsung menjadi perhatian kami. Kedua, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang beredar, sehingga semakin membantu kami di sini untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada tim KJRI Johor Bahru yang dengan sigap memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud. Kepolisian Johor, Malaysia akhirnya menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga WNI. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan polisi setempat, penganiayaan PMI terjadi pada Juli 2025 silam. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif penganiayaan dan diduga kekerasan serupa juga terjadi pada 2 asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Disyaki memukul pembantu rumahnya yang disyaki pada masa itu adalah. Berdasarkan rilis, saat ini pihak KJRI Johor Bahru telah menjemput 2 orang ART yang diduga menjadi korban kekerasan majikan mereka. Pemerintah telah memberikan perlindungan di tempat tinggal sementara. Video penganiayaan seorang asisten rumah tangga Indonesia viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor Bahru dan diduga karena telah membiarkan anak majikannya terjatuh. Namun setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Tim Liputan melaporkan. Dua orang pelaku pengeroyokan hingga tewas terhadap seorang pelajar di depan stasiun Grogol, Jakarta Barat berhasil ditangkap. KK dan R, yang keduanya berusia 17 tahun, ditangkap di sebuah kamar indekos di kawasan Palmerah, Jakarta Barat setelah sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Di tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebuah senjata tajam jenis kelewang dan baju pelajar korban bersimbah darah. Pertama atau eksekutor berinisial KK, umur 17 tahun, kami amankan di Palmerah, Jakarta Barat, bersama dengan R, 17 tahun juga, kami amankan sampai di Polsek Grogol Petamburan. Motif pelaku ini karena dulunya sering ejek-ejekan dengan sekolah IPIP Petojo. Ini temannya Julian dipegang nih. Sebelumnya korban dibacok pelaku saat menuju sebuah warung kopi bersama seorang temannya. Korban yang bersimbah darah sempat dirawat di rumah sakit dan di rumah selama 1 minggu. Namun usai kondisinya yang terus menurun, korban menghembuskan napas terakhirnya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, A-News melaporkan. Pengunjung Manado Town Square panik dan heboh berlarian karena terdapat seorang pemuda bertelanjang dada masuk mal sambil mengamuk dengan membawa 2 senjata tajam di kedua tangannya. Pengunjung pun bergerak cepat membantu petugas keamanan dengan juga membawa kursi bahkan tangga aluminium agar dapat menghentikan pergerakan pemuda tersebut. Petugas keamanan dan pengunjung berusaha menenangkan pemuda yang terus mengacungkan senjata tajamnya. Bahkan pemuda yang alami gangguan jiwa tersebut sempat diamuk massa. Tim URC Polresta Manado bersama Dit Sabara Polda Sulut serta pihak keamanan mal dibantu sebagian pengunjung berhasil menangkap pelaku dan pemuda berinisial MS dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah diinterogasi, pemuda yang berbuat onar tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratum Buisang, Kalasei karena hasil wawancaranya tidak terarah. Masih awal, namun yang bersangkutan tidak cakap untuk menjawab beberapa pertanyaan.
Sehingga kami dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk tindak lanjutnya akan dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Kalase. Hasil pemantauan atau dari personil kepolisian yang ada di Mantos bahwa hingga saat ini tidak ada korban yang terluka dari masyarakat atas kejadian tersebut. Kini aktivitas Manado Town Square berjalan seperti biasa. Ini ya? Ya, betul. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real-time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respons cepat dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru, sehingga hal ini dapat langsung menjadi perhatian kami. Kedua, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang beredar. Sehingga semakin membantu kami di sini untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada tim KJRI Johor Bahru yang dengan sigap memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud.